Bapak Ibu, selamat siang Bapak Ibu dan yang sudah bergabung di Instagram Live kita pada hari ini. Salam dari kami, keluarga besar SMPK Penabur, Jakarta. Hari ini, saya, Gracia, sudah berada di salah satu sekolah penabur yang ada di daerah kita, yaitu Sekolah SMPK Penabur Gading Serpong. Saya akan menemani Bapak Ibu sekalian dalam virtual tour hari ini, dan saya juga akan ditemani oleh beberapa guru yang akan membantu kita lebih mengenal sekolah kita SMPK Penabur, Jakarta. Kami masih memiliki informasi yang sangat menarik untuk Bapak Ibu ketahui. Untuk itu, tetap stay tune di Instagram Live hari ini, dan kami yakini, kami jamin bahwa Bapak Ibu tidak akan menyesal melihat dan bersama-sama dengan kita di Instagram Live hari ini. Ya, Bapak Ibu, BPK Penabur Jakarta, khususnya SMPK Penabur Jakarta, merupakan salah satu dari bagian yayasan BPK Penabur Jakarta. Dan SMPK Penabur Jakarta sendiri tersebar di beberapa wilayah yang ada di Jakarta, di Banten, dan juga di daerah Jawa Barat. SMPK 1, SMPK 2, dan SMPK 3 terletak di Jakarta Pusat. SMPK 4 dan SMPK 6 terletak di Jakarta Utara. SMPK 5 terletak di Jakarta Timur. SMPK 7 terletak di Jakarta Barat. Untuk daerah Jawa Barat sendiri, kita memiliki 2 sekolah, yaitu SMPK Kota Jababeka, Kota Wisata, dan Kota Depok. Untuk daerah Bekasi, kita memiliki 3 sekolah, yaitu SMPK Harapan Indah, SMPK Sumarekon Bekasi, dan SMPK Kota Jababeka. Untuk daerah Tangerang, Banten, kita memiliki 3 sekolah, yaitu SMPK Bintaro, SMPK Penabur Gading Serpong, dan SMPK Kota Modern. Tanpa terkecuali, kita juga memiliki 2 sekolah lain, yaitu SMPK Tirta Marta Penabur Pondok Indah dan SMPK Tirta Marta Penabur Cinere. Ya Bapak Ibu, demikianlah nama-nama sekolah yang ada di SMPK Penabur Jakarta. Saat ini kita akan mulai mengenal lebih dalam sekolah kita. Kita akan mulai dengan mengetahui dan memahami sistem apa sih, kurikulum apa sih yang kita gunakan di SMPK Penabur ini. Untuk itu, saya akan menemui rekan saya, Miss Septi, untuk lebih menjelaskan kepada kita kurikulum apa yang dipakai oleh sekolah kita, bagaimana pengaplikasiannya, dan apa yang membuat kurikulum kita mungkin berbeda dengan sekolah lain. Untuk itu tetap stay tune bersama kita ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, kita akan ketemu nih sama Miss Septi. Miss Septi ini adalah salah satu pendamping wakil kepala sekolah bagian kurikulum yang ada di SMPK Penabur Jakarta. Halo Miss Septi. Halo Miss Grace. Apa kabar nih? Kabar baik. Iya Miss Septi, tadi kan kita itu sudah mulai ya mengenal sekolah kita lebih dalam lagi. Nah sekarang kita mau bicarain nih masalah kurikulum. Kurikulum yang dipakai SMPK Penabur Jakarta itu seperti apa sih? Ya, di SMPK Penabur Jakarta itu ada 2 program, yaitu program nasional dan program bilingual. Keduanya menggunakan kurikulum 13. Ada bedanya nih Miss Grace antara program nasional dan program bilingual, yaitu penggunaan bahasa Inggris pada kelas-kelas bilingual pada mata pelajaran matematika dan IPA, serta adanya penambahan jam pada kelas native. Ya. Selain itu ada beberapa sekolah di SMPK Penabur Jakarta yang memiliki kelas bilingual, seperti di SMPK 2, SMPK 4, SMPK 5, SMPK 6, dan SMPK 7. Sedangkan untuk SMPK Penabur Gading Serpong merupakan sekolah bilingual. Demikian Miss Grace penjelasannya. Berarti kalau dia sekolah bilingual, berarti semua tingkatan dari kelas 7 sampai kelas 9 semuanya mengaplikasikan bilingual ya? Iya, betul sekali. Begitu. Ya Bapak Ibu, jadi sudah mendengarkan tadi bahwa kita memiliki 2 jenis program, nasional dan bilingual. Jadi tinggal keputusan Bapak Ibu ya, bisa mau milih yang mana ya. Oke Bapak Ibu, demikian sekedar informasi mengenai kurikulum yang kita pakai di sekolah kita. Ya, Miss Septi, saya harus lanjut lagi untuk school tour-nya dan kita akan ketemu lagi. Ya. Bye-bye. Terima kasih Miss Grace. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, kita sudah mengetahui tentang kurikulum, kita akan membahas mengenai fasilitas-fasilitas sekolah kita. Saat ini, saya berada di salah satu
sekolah, yaitu perpustakaan. Ya, perpustakaan sekolah kita cukup luas. Dan di perpustakaan sekolah kita memiliki begitu banyak buku yang bisa digunakan anak-anak untuk mencari sumber-sumber pembelajaran ataupun untuk menyalurkan hobi mereka dalam membaca. Nah, selama pandemi ini Bapak Ibu, otomatis siswa-siswi kita tidak bisa masuk ke perpustakaan. Tapi jangan khawatir. SMPK Penabur Jakarta sudah menyediakan satu aplikasi yang bernama Elite SMPK. Elite SMPK ini adalah aplikasi berbasis online yang bisa digunakan oleh anak-anak untuk tetap bisa mengakses buku-buku yang mereka butuhkan yang berada di lingkungan SMPK Penabur Jakarta. Anak-anak masih tetap bisa membaca, mengerjakan tugas, mencari informasi, dan mereka masih bisa tetap menyalurkan keinginan-keinginan mereka untuk literasi. Untuk anak-anak nanti yang sudah bergabung, bisa mengakses aplikasi ini menggunakan ID dan password yang telah disediakan oleh sekolah. Demikian Bapak Ibu untuk Elite SMPK. Kedua, kita memiliki kantin. Ya, otomatis anak-anak kita juga pasti merasa lapar kan Bapak Ibu? Ya, kita memiliki kantin yang setiap tahunnya selalu disupervisi oleh bagian Lapendik. Ya, Lapendik itu adalah bagian daripada pendukung akademik yang bertugas untuk memastikan bahwa kantin kita menjual makanan-makanan bergizi, makanan-makanan yang higienis yang tidak akan menimbulkan sakit ataupun hal-hal yang merugikan siswa-siswi kita. Jadi jangan takut Bapak Ibu, kalau anak-anak Bapak Ibu tidak sempat bawa bekal, bisa ke kantin untuk membeli makanan mereka. Nah, selanjutnya nih Bapak Ibu, kita sudah bahas perpus, sudah bahas kantin. Nah, kita akan bahas laboratorium. Nah, di sekolah kita ada beberapa laboratorium, ada fisika, ada kimia, ada biologi, ada komputer, dan juga ada bahasa. Saat ini, saya sudah berada di salah satu laboratorium yang ada di lingkungan SMPK Penabur Jakarta. Nah, di sini kita akan bertemu dengan Sir Hona yang akan memberikan kita pendalaman yang lebih lagi mengenai laboratorium biologi, apa-apa saja yang ada di sana, dan apa-apa saja yang dipelajari ketika anak-anak di laboratorium biologi. Silakan Sir Hona. Halo semuanya, ini adalah laboratorium biologi. Laboratorium biologi merupakan bagian dari IPA atau sains, di mana IPA terbagi menjadi dua, yaitu fisika dan biologi. Nah, ini adalah biologi yang biasa kita miliki di Penabur. Seperti yang bisa dilihat, bahwa kita memiliki peralatan yang cukup lengkap dalam melaksanakan praktikum yang berada di dalam biologi. Untuk membuat anak semakin berminat, maka kita tidak hanya melakukan pembelajaran secara lecturing, secara teori, tapi kita juga melakukan praktek. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat bahwa kita memiliki alat supaya siswa bisa merancangkan sebuah percobaan yang sederhana. Ini adalah alat-alat yang kita miliki. Kita juga bisa melakukan permainan Bapak dan Ibu. Permainan ini dibuat oleh guru-guru penabur untuk merangsang anak agar berminat terhadap terutama mata pelajaran yang berhubungan dengan taksonomi atau klasifikasi, sehingga anak-anak tidak bosan. Kemudian ada pengamatan. Bapak Ibu bisa lihat kita memiliki mikroskop. Kemudian siswa dirangsang untuk menguatkan kreativitasnya dengan membuat hasil karya seperti yang kita pasang. Kemudian pengamatan juga bisa dilakukan dengan mempergunakan contoh. Ini adalah contoh-contoh asli ya Bapak Ibu yang kita miliki sebagai koleksi. Kemudian kita memiliki buku-buku pendamping yang bagus yang bisa dipergunakan oleh siswa untuk menggali pengetahuan. Kemudian kita memiliki model-model dari manusia sehingga siswa bisa lebih mendalami dan mengerti fungsi dari tiap-tiap bagian dari tubuh manusia. Itu adalah yang kita miliki di lab, dan Bapak Ibu bisa lihat bahwa lab yang kita miliki cukup luas sehingga anak-anak bisa berinteraksi dengan lebih baik. Juga kita memiliki audiovisual. Kita memiliki audiovisual Bapak dan Ibu dan para pendengar, sehingga bisa mendukung anak tidak hanya melakukan tapi juga kita bisa memancing minat siswa melalui video-video yang kita lakukan atau yang memang penabur sudah buat
melalui guru-gurunya. Demikian lab dari biologi. Terima kasih. Iya, terima kasih buat Serhona buat pemaparannya mengenai laboratorium biologi. Cukup menarik kan Bapak Ibu? Ya, karena itu kita menunggu anak-anak nanti untuk gabung di laboratorium biologi. Ya, Bapak Ibu, tadi kita sudah membahas mengenai kurikulum sekolah kita, begitu juga dengan fasilitas-fasilitas yang ada di SMPK Penabur Jakarta. Sekarang kita akan mendengarkan beberapa program-program andalan yang ada di SMPK Penabur Jakarta yang pastinya bisa diikuti oleh seluruh siswa-siswi, di mana nanti program-program ini akan membantu mereka untuk menjadi generasi-generasi yang lebih baik untuk masa depan. Nah, untuk menjelaskan mengenai program-program ini, kita akan terhubung dengan Sir Ronald, Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan di SMPK Penabur, Gading Serpong. Sir Ronald, bisa mendengarkan saya? Oh, Miss Grace. Halo Sir Ronald. Ya, Hai. apa kabar nih Sir Ronald? Wah, kabar baik dan luar biasa tentunya, Miss Grace. Iya, puji Tuhan kalau begitu. Ya, Sir, kita mau bahas nih sedikit mengenai program-program andalan yang ada di SMPK Penabur Jakarta. Nah, Sir Ronald bisa nggak berbagi sedikit mengenai program-program yang ada? Ya, Miss Grace, tentunya saya bisa berbagi. Tapi sebelumnya, saya sedang berada di salah satu SMPK Penabur Jakarta. Pastinya di SMPK Penabur Gading Serpong, di ruang lab bahasa. Oke. Ya, mengenai program-programnya sendiri bagaimana, Sir? Apa aja nih yang menjadi program-program andalan di sekolah kita nih? Oke, Miss Grace, untuk program yang ada di SMPK Penabur Jakarta, tentu sekali banyak sekali dan menjadi program-program unggulan juga banyak. Yang pertama yang bisa saya jelaskan adalah program NAPSA. Nah, di setiap sekolah di SMPK Penabur Jakarta ada namanya program NAPSA. Program ini dibentuk untuk menyampaikan bahaya atau penyalahgunaan narkoba di siswa, khususnya untuk SMPK Penabur Jakarta, di mana terdiri dari guru dan juga siswa yang dibentuk menjadi timnya. Nah, tim ini disebut tim peer educator. Nah, orang-orang inilah yang bertanggung jawab dan juga memberikan atau mengeducate siswa tentang bahaya nafsa dan bagaimana penanggulangannya. Seperti itu, Miss Grace. Kemudian untuk program yang kedua yang tak kalah menarik dan juga sungguh luar biasa jika diikuti siswa, yaitu program DOVE, Duke of Edinburgh. Apa itu DOVE? Itu ya, ini merupakan program internasional di mana sudah diikuti oleh 151 negara dan pastinya Indonesia salah satunya. Program ini menjadi program unggulan juga untuk BPK Penabur Jakarta, di mana untuk masuk dalam DOVE sebagai syaratnya adalah untuk usia 14 sampai 24 tahun. Nah, untuk di SMP sendiri berarti DOVE ini khusus untuk kelas 9, Miss Grace. Nah, di dalam DOVE ada anak yang sudah mendaftar ikut DOVE, maka mereka akan memanage waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat dan menggunakan waktu luangnya untuk kegiatan-kegiatan yang positif dan berguna bagi diri sendiri dan juga orang lain. Nah, itu dua program yang bisa saya jelaskan di awal, Miss Grace. Oh, begitu. Berarti selain peduli masalah kesehatan, kita juga punya program yang melatih kepemimpinan, begitu ya, Sir Ronald? Benar sekali, Miss Grace. Iya. Ya, selain NAPSA dan DOVE ini, selain NAPSA dan DOVE ini, Sir, ada lagi nggak? Oh, masih ada. Masih banyak, Miss Grace, yang bisa saya jelaskan. Oh, yang nomor bisa 3, dijelaskan?
BPK Penabur Jakarta. Bisa, Miss Grace. Ya. Yang nomor 3 yaitu ada Jambore Penggalang. Wah, kalau Jambore pastinya sudah tidak asing lagi buat kita ya. Ini adalah untuk kepramukaan, di mana untuk SMP sendiri, ya untuk SMP sendiri kita ada Jambore Penggalang, ya di mana seluruh SMP Penabur Jakarta gitu ya akan melakukan kegiatan Jambore ini bersama-sama di salah satu tempat. Kemudian mereka akan dilatih kerjasamanya, kemudian dilatih kepemimpinannya, kemudian dilatih tanggung jawabnya, ya, kemudian dan pastinya kegiatan Jambore ini menumbuhkan rasa cinta tanah air. Seperti itu. Kemudian ada lagi kegiatan yang sangat bermanfaat tentunya, ya, yaitu Spirit of Adventure, atau kita sering singkat di BPK Penabur Jakarta sendiri SOA, ya, Spirit of Adventure. Nah, Spirit of Adventure ini atau SOA ini dikhususkan untuk siswa kelas 8. Kegiatan ini merupakan kegiatan rekreasi edukatif, gitu ya, Miss Grace dan Bapak Ibu sekalian, di mana gitu ya siswa-siswi akan dikembangkan rasa sikap sosialnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Tahun lalu, saya sendiri ikut SOA yang diadakan di Desa Tengger, Bromo, dan juga Malang. Nah, di mana anak-anak diajak ikut kegiatan di Desa Tengger. Mereka akan tinggal di rumah-rumah, kemudian mengikuti kegiatan, banyak kegiatan dengan masyarakat sekitar. Dan setelah itu kita melakukan rekreasi edukatif ke Gunung Bromo dan juga ke daerah-daerah yang sangat bermanfaat di Malang. Seperti itu, Miss Grace. Wow, berarti anak-anak itu bukan hanya mengikuti program-program di dalam sekolah, tapi mereka terjun langsung ke dunia masyarakat ya, Pak? Tentu sekali, Miss Grace, dan itu sangat menarik ya. Iya, sangat menarik dong. Anak-anak jadinya nggak bosen. Programnya di sekolah mulu, tapi programnya juga bisa membuat mereka melihat dunia luar, dan pastinya anak-anak akan merasa senang karena kan sekalian rekreasi, begitu ya, Sir? Iya, benar. Iya, oke. Selain itu ada program lain, Sir, yang bisa meningkatkan mungkin, kita kan sekolahnya sekolah Kristen nih. Nah, apakah ada program yang lebih menjurus kepada meningkatkan iman dan pelayanan kepada Tuhan, seperti itu? Oh iya, jadi di SMPK Penabur Jakarta, terkhusus untuk kelas 8, kita ada kegiatan namanya Bina Iman. Oke, Bina Iman untuk kelas 8 ini, kita biasanya akan menginap, gitu ya, menginap 3 hari 2 malam, di mana anak-anak akan diberikan kegiatan yang sangat bermanfaat untuk menumbuhkan iman mereka dan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Dan kegiatan ini juga tentunya sangat menarik gitu ya untuk anak-anak di SMPK Penabur Jakarta. Ya baik, Sir Ronald, ya begitu banyak ya program-program andalan daripada SMPK Penabur Jakarta sendiri. Dan saya yakin pasti Bapak Ibu yang menonton video ini tidak akan ragu untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah kita ya, Sir, karena apa? Kita mendidik mereka dari sisi rohaninya mereka juga, tapi juga melatih soft skill yang ada di diri mereka seperti kepemimpinan, kemudian manajemen waktu, dan segala macamnya ya, Sir? Iya, benar sekali, Miss Grace dan Bapak Ibu sekalian. Dan banyak kegiatan lain gitu ya selain yang tadi saya ceritakan. Iya, oke, terima kasih Sir Ronald buat informasinya. Nanti kita akan menghubungi Sir Ronald lagi untuk info-info selanjutnya ya, Sir Ronald. Oke, bye Miss Grace, terima kasih. Iya, bye-bye Sir. Iya, Bapak Ibu, demikianlah tadi program-program yang diadakan di SMPK Penabur Jakarta. Tapi bukan hanya itu saja program-program yang ada. Kita masih banyak sekali program-program yang pastinya menarik dan sangat menunjang akademik dan juga non-akademik anak-anak ketika mereka bersekolah di SMPK Penabur Jakarta. Seperti tadi yang telah dijelaskan oleh Sir Ronald,
kita ada yang namanya Bina Iman. Itu kan khusus kelas 8 nih. Bagaimana dengan kelas 7 dan kelas 9? Jangan khawatir Bapak Ibu, karena sekolah kita menerapkan yang namanya PKBN 2K, di mana dari sejak mereka masuk ke sekolah kita selalu berusaha untuk menumbuhkan rasa iman dan kepercayaan mereka dengan Tuhan. Dengan apa contohnya? Setiap hari kita akan selalu memulai proses belajar mengajar kita dengan renungan di kelas masing-masing. Kita juga memiliki ibadah bulanan dan juga merayakan ibadah tahunan dan juga ibadah-ibadah untuk misalnya Natal, Paskah, dan yang lain-lain. Dan tentunya kita juga punya kegiatan-kegiatan rohani lainnya yang tetap mengingatkan bahwa kita, siswa-siswi SMPK Penabur Jakarta, harus memiliki iman yang kuat tentunya. Dan satu lagi Bapak Ibu, karena sekolah kita adalah sekolah bilingual, kita memiliki program juga satu yang bernama English Day Program. English Day Program ini adalah program menggunakan bahasa Inggris secara kontinual setiap minggunya, setiap hari Selasa dan juga hari Kamis, di mana kita harus menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa yang kita gunakan selama kita berada di sekolah. Dan Bapak Ibu, melalui English Day Program ini sendiri, kita diajak berkompetensi dengan sekolah-sekolah yang lain, di mana kita harus bisa menunjukkan bahwa anak-anak penabur adalah anak-anak yang aktif dan cukup intelektual dan juga bisa menggunakan bahasa Inggris secara aktif dan pasif. Ya, Bapak Ibu, demikian program-program yang ada di SMPK Penabur Jakarta. Nah, Bapak Ibu, tadi kita udah ngomongin program nih kan? Ya, ngomongin program. Nah, setelah ngomongin program, kita juga udah ngomongin fasilitas sekolah. Setelah ngomongin fasilitas sekolah, kita juga udah ngomongin kurikulum nih. Nah, apa nih salah satu yang paling khusus yang ada di sekolah di mana saya sekarang berada? Kan saya sebelumnya sudah mengatakan saya ada di salah satu sekolah di SMPK Penabur Jakarta, yaitu SMPK Penabur Gading Serpong. Apa sih sesuatu yang unik di sekolah ini? Ya, Bapak Ibu, salah satu keunikan daripada sekolah SMPK Penabur Gading Serpong sendiri adalah kita menerapkan yang namanya moving class system. Apa sih moving class system? Pasti banyak Bapak Ibu yang bertanya. Moving class system itu sendiri adalah sistem di mana anak-anak akan bertukar kelas setiap mata pelajaran yang akan mereka pelajari. Jadi contohnya, kalau misalnya jam pertama mereka pelajaran matematika, mereka akan ke kelas matematika. Kemudian kalau selanjutnya ada pelajaran bahasa Indonesia, mereka akan ke kelas bahasa Indonesia. Nah, kenapa seperti itu? Buat apa sih? Apa sih tujuannya? Nah, tujuannya adalah yang pertama, untuk membuat anak-anak tidak merasa bosan karena di kelas itu mulu. Jadi ketika mereka berpindah, mereka akan merasa ada suasana yang baru. Ada suasana yang baru, ada semangat yang baru untuk belajar bidang studi yang berbeda. Yang kedua, dengan adanya moving class ini, kita juga mengharapkan anak-anak bisa lebih indulging. Indulging maksudnya lebih mendalami mata pelajaran yang akan mereka pelajari. Karena ganti suasana, ganti guru, so akan membawa atmosfer yang berbeda buat anak-anak ya Bapak Ibu. Ya, nah sekarang kita akan kembali ke Seronal untuk membicarakan mengenai ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita. Ekstrakurikuler kita ini banyak loh Bapak Ibu, banyak sekali. Ada yang bagian akademik, tapi ada juga nih yang non-akademik. Nah, untuk info lebih lengkapnya, kita akan terhubung lagi ke Seronal untuk membicarakan masalah ekstrakurikuler. Nah, kira-kira bisa dijelaskan nggak, Sir? Kira-kira bisa dijelaskan nggak ekstrakurikuler apa saja nih yang kita punya di SMPK Penabur Jakarta? Oke, baik Miss dan Bapak Ibu sekalian, sekarang saya ada di salah satu ruang di SMPK Penabur Jakarta. Seperti yang saya bilang tadi, ada di SMPK Penabur Gading Serpong, yaitu kelas robotik. Ya. Ya, kelas robotik ada apa aja tuh di dalam, Sir? Wow, di sini Miss Grace banyak sekali robot-robot yang dibuat oleh anak-anak. Dan ini menjadi salah satu
ekstrakurikuler juga yang ada di SMPK Penabur Jakarta, di mana anak-anak akan dilatih dan juga diajar gitu ya, menjadi orang-orang yang bisa gitu ya, membuat robot atau membuat program untuk bagaimana menghasilkan robot yang baik itu. Dan ini salah satu kegiatan CCA yang sangat bermanfaat menurut saya. Oh, wow, keren sekali ya, Sir. Anak-anak benar-benar diajak untuk bisa dealing, siap-siap dengan era globalisasi sekarang ya, Sir? Iya, benar sekali. Nah, selain robotik Miss Grace, banyak sekali Ya. CCA atau ekstrakurikuler yang diberikan, gitu, yang ditawarkan kepada anak-anak di SMPK Penabur Jakarta. Kita bisa bagi dari beberapa bagian gitu ya, Miss Grace. Yang pertama, Ya, Sir. yaitu sisi wajib untuk SMPK Penabur Jakarta, ada pramuka, kemudian ada PNS, dan juga ada mahasiswa. Ya, itu untuk wajib bagi anak-anak kelas 7, 8, dan 9 seperti itu. Kemudian dari sisi olahraga, kalau olahraga ini kita bisa lihat tapi banyak ya, yaitu ada futsal, ada basket, ada tenis meja, ada floorball, dan juga bulu tangkis, dan masih banyak lagi olahraga yang lain. Itu ada taekwondo juga, ya. Kemudian dari bidang IT, anak-anak juga ditawarkan untuk PCA-nya, ada komputer grafis, kemudian ada komputer animasi, ada fotografi club. Wah, fotografi club ya, siapa yang tertarik gitu ya untuk memfoto lingkungannya, gitu ya, daerahnya, atau bahkan sekolahnya yang suka foto, gitu ya, atau membuat video. Kemudian dari segi seni budaya, tidak kalah menarik, banyak sekali ya PCA atau yang ditawarkan ekstrakurikuler bagi anak-anak, di mana mereka bisa meningkatkan ya talenta mereka. Dari seni budaya itu ada dance, kemudian ada band, ada tari tradisional, kemudian ada choir. Wah, kalau kita bicara tentang choir, BPK Penabur Jakarta gitu ya, memiliki program yang sangat menarik sekali, yaitu IICF, Penabur International Choir Festival. Kalau tidak salah, gitu ya, Miss Grace menjadi panitia tahun lalu, benar Miss Grace? Iya, benar sekali. Benar sekali, Serona. Nah, Miss Grace, dari diceritakan yang ini kan menjadi program unggulan juga, gitu ya, di SMPK Penabur Jakarta. Iya, Bapak Ibu dan juga Serona, ya puji Tuhan saya punya kesempatan tahun lalu untuk menjadi bagian daripada acara yang sangat luar biasa dari Penabur sendiri, yaitu Penabur International Choir Festival. Penabur sendiri memiliki acara ini, dan acara choir ini berlangsung sekali dalam 2 tahun. Nah, karena tadi namanya adalah Penabur International Choir Festival, maka ini adalah pertandingan atau kompetisi paduan suara yang dilakukan dalam skala internasional. Kita akan bersaing dengan tim-tim paduan suara dari seluruh dunia untuk melihat tim yang mana nih yang terbaik dalam menyanyikan lagu pop, lagu daerah, lagu puji-pujian, dan banyak jenis-jenis lagu yang lain seperti itu. Dan dari Penabur International Choir Festival ini juga kita bisa belajar mengenai kebudayaan-kebudayaan teman-teman kita dari tim-tim paduan suara negara lainnya. Jadi Bapak Ibu, untuk anak-anaknya yang suka nyanyi, suka nari, main musik, bisa bergabung nanti di tim choir dan mengikuti Penabur International Choir Festival. Kayaknya saya rasa mungkin akan dilaksanakan tahun depan atau 2022. Mungkin seperti itu, Serona. Iya. Nah, di samping tadi ada seni, kemudian ada sisi olahraga, kemudian ada sisi dari IT, kita juga ada program-program lain atau ekstrakurikuler lain yang diberikan di SMPK Penabur Jakarta dari bidang akademik, gitu ya. Kita punya club, kita punya science club, kita punya English club, kita punya jurnalistik club, kemudian kita punya Japanese club juga,
ya. Ada juga proyek wow, banyak sekali dari bidang akademik. Jadi di samping mereka belajar di kelas, kemudian bagi siswa-siswi yang mau gitu ya, menambah lagi pengetahuannya dalam bidang akademik, kita mengikuti salah satu dari klub ini. Dan dari klub ini gitu ya, di SMPK Penabur Jakarta banyak sekali gitu ya, anak-anak kita yang sangat berprestasi gitu. Ya, seperti tahun lalu, tahun 2019 gitu ya, BPK Penabur Jakarta dan khususnya SMPK Penabur Jakarta itu ya sangat berprestasi di internasional. Yaitu di mana beberapa siswa kita gitu ya mengikuti Olimpiade Internasional Bisnis dan Bapak Ibu sekalian. Ini sungguh prestasi yang membanggakan sekali. Ya, nah mereka mengikuti Olimpiade Science, ya Olimpiade Science yang diadakan di Doha, Qatar tahun lalu, tahun 2019, di mana anak-anak ya, mengikutinya sangat luar biasa ya, sangat menurut saya prestasi yang sangat membanggakan bagi BPK Penabur Jakarta dan BPK Penabur Jakarta, yaitu atas nama Christopher Ivan dari BPK Penabur Gading Serpong memperoleh medali perak di kompetisi ini, Olimpiade Science. Dan kemudian atas nama Berwin dari SMPK 6 memperoleh medali perunggu di Olimpiade yang sama, gitu ya. Nah, selain Olimpiade Science ini, gitu ya, SMPK Penabur Jakarta juga mengirimkan, gitu ya, perwakilannya yang mewakili Indonesia juga di Olimpiade Matematika yang diadakan di Lucknow, India tahun 2019 juga nih. Ya, nah prestasi yang membanggakan dari siswa kita atas nama Rafael Christopoulos memperoleh medali perak, gitu ya, di Olimpiade ini, dan juga atas nama Derem dari SMPK 4 yang memperoleh medali yang sama, yaitu perak juga. Wow, ini sangat prestasi yang luar biasa yang patut kita acungi jempol. Ya. Iya, Sir. Iya, benar. Tapi di luar dari akademik, kita juga, anak-anak kita juga memiliki segudang prestasi di bidang seni dan budaya dan olahraga ya, Sir, juga ya? Iya, benar sekali. Dari segi olahraga, dari segi budaya, banyak prestasi kita. Gitu ya, banyak prestasi seperti Penabur Jakarta. Iya, jadi Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa kami di SMPK Penabur Jakarta berusaha menyelaraskan dan menyeimbangkan kemampuan anak-anak di bidang akademik dan juga di bidang non-akademik. Jadi mereka bisa juga mengembangkan hobi mereka sambil mereka belajar. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, terima kasih Sir Ronald buat informasi yang begitu luar biasa dan begitu bermanfaat buat semua Bapak Ibu yang sedang menonton liputan ini. Semoga nanti anak-anak bisa memilih ya, Sir Ronald, yang mana yang terbaik, ekskur yang mana yang terbaik yang buat mereka semakin bisa meningkatkan kemampuan mereka. Seperti itu ya, Sir Ronald? Iya, benar sekali Miss Grace. Mungkin saya kasih tambahan informasi aja Miss Grace. Saat ini kita mengadakan pembelajaran jarak jauh, ya. Iya, benar. Untuk CCA atau ekstrakurikuler yang pada saat pembelajaran jarak jauh ya, yang wajib diikuti oleh SMPK, gitu ya, yaitu ada pramuka, gitu ya, yang wajib diikuti pada saat jauh. Nah, di samping itu mungkin ada juga ekskur-ekskur yang lain juga yang ditawarkan dari ini dan juga akademik tadi, seperti itu, Miss. Oh iya, berarti intinya distance learning ini, pembelajaran jarak jauh ini tidak memutus semangat kita untuk tetap bisa memupuk kemampuan anak-anak di bidang non-akademik yang lain ya, Sir ya? Iya, benar sekali, Miss. Seperti itu. Iya. Oke, terima kasih Sir Ronald sekali lagi buat informasinya. Semoga Bapak Ibu dan semua yang menonton liputan ini memahami dan mengerti apa-apa saja sih CCA atau ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita di SMPK Penabur Jakarta. Terima kasih Sir Ronald. Oke, terima kasih Miss Grace. Terima kasih. Bye-bye. Ya, Bapak Ibu,
demikianlah tadi penjelasan mengenai ekstrakurikuler akademik dan non-akademik yang kita punya di sekolah kita. Banyak banget kan Bapak Ibu? Jadi jangan khawatir, kita akan selalu berusaha mengakomodasi semua keinginan ataupun hobi-hobi, talenta-talenta yang dimiliki oleh anak Bapak Ibu sekalian. Nah, terakhir kita akan mewawancarai salah satu pimpinan dari sekolah di SMPK Penabur Jakarta. Beliau adalah kepala sekolah di salah satu cabang yang ada di SMPK Penabur Jakarta. Saat ini saya akan mencoba menghubungi beliau. Halo, Mem Mario. Halo. Selamat siang. Halo, Mem. Ya, apa kabar? Selamat siang, Mem. Iya, saya sehat. Memnya apa kabar? Baik. Iya, Mem Mario, kita kan sekarang lagi liputan pengenalan sekolah kita, SMPK Ya. Penabur Jakarta nih. Oke. Nah, sekarang tiba saatnya saya mau mewawancarai nih salah satu kepala sekolah di lingkungan SMPK Penabur Jakarta. Nah, kan banyak nih Bapak Ibu yang ada di rumah yang mungkin pengen tahu Memnya kepala sekolah di mana sih? Nah, boleh kira-kira Mem perkenalan singkat? Oke. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Maryuning Tias yang sekarang ini bertugas di SMPK Penabur Gading Serpong. Iya, oke. Mem Mario, saya punya 2 pertanyaan aja nih Mem. Ya. Yang pertama, saya mau tanya, kita kan sekarang lagi pembelajaran jarak jauh. Kita nggak bisa ketemu dengan anak-anak, mereka harus belajar dari rumah, kita guru-guru juga harus mengajar dari rumah kita masing-masing. Nah, kira-kira bagaimana Mem sekolah mempersiapkan guru-guru dan juga anak-anak supaya proses belajar mengajar tetap bisa terjadi dan tetap bisa lancar Mem, walaupun kita tidak bisa bertatap muka. Ya. Baik Miss Grace, tentu PJJ ini di masa pandemi ini merupakan suatu hal yang menarik, suatu hal yang baru, baik itu guru, kemudian siswa, dan orang tua. Tentu di dalam PJJ ini mendapatkan hal yang baru, pengalaman yang baru. Guru tentu dituntut untuk meningkatkan kemampuan teknologinya dalam proses pembelajarannya. Dalam hal ini, guru sudah dibekali berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh sekolah maupun oleh yayasan, baik itu dalam penggunaan Zoom-nya, kemudian Google Classroom, Moodle, dan metode pembelajaran dalam PJJ ini, Miss. Iya, berarti kita di sekolah SMPK Penabur Jakarta sudah siap ya, Mem, Ya. menghadapi PJJ ini ya? Ya, betul, Miss. Jadi dengan PJJ ini, dengan persiapan yang sudah matang, tentu guru sudah bisa menyelenggarakan dengan inovasinya, dengan kreatif, sehingga pembelajaran boleh terselenggara dengan baik dan lancar. Demikian, Miss. Iya. Berarti Bapak Ibu yang ada di rumah gak usah takut nih kalau misalnya mau mendaftarkan anak-anaknya ke penabur. Karena apa? Nanti mungkin ketakutannya, aduh gimana? Kan ini sekarang lagi corona, gak bisa sekolah. Jangan takut Bapak Ibu. Berdasarkan Ya, penjelasan betul, Ibu Miss. Mario tadi, Ya. kita udah siap ya, Mem? Ya, Mau sampai betul. kapanpun Ya. PJJ kita siap ya? Siap. Iya. Oke, Mem, satu lagi nih. Kan ini dalam rangka penerimaan siswa baru di lingkungan SMPK Penabur Jakarta. Kira-kira kalau kami bisa meminta Mem memberikan 5 alasan kenapa Bapak Ibu yang mendengarkan liputan ini harus memilih Penabur nih sebagai tujuan dari anak-anaknya untuk bisa sekolah, kira-kira apa, Mem? 5 Ya. alasan. 5 alasan aja ya, Miss. Ya. 5 aja, Mem, cukup. Ya, ada 5 alasan ini. Yang pertama ya, Miss Grace, kenapa Bapak Ibu harus bergabung menyekolahkan putra-putrinya di BPK Penabur? Yang pertama bahwa Penabur itu memiliki moto yang jelas dan konsisten, yaitu iman, ilmu, dan pelayanan. Dalam iman, dalam pelaksanaan seluruh kegiatan itu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Kemudian untuk ilmu, seluruh peserta didik
dibekali dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan untuk pelayanan menghasilkan lulusan yang dapat memanfaatkan iman dan ilmu bagi banyak orang. Kemudian yang kedua, Miss, bahwa lulusan penabur itu menghasilkan BES, yaitu apa itu BES-nya? Oh ya, Oke. yang pertama BITAF. Jadi lulusan BPK penabur itu menghasilkan lulusan yang memiliki jati diri, nilai spiritualitas dan karakter yang Kristiani, yang utuh dan unggul. Kemudian Excel Worldwide, di mana bahwa siswa lulusan penabur menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, menguasai bahasa internasional, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang bertujuan yang positif. Kemudian Share with Society, bahwa setiap lulusan BPK penabur bisa menghargai kemajemukan dan memiliki kepedulian sosial. Dan yang terakhir itu Trust in God, bahwa lulusan BPK penabur memiliki sikap mengandalkan Tuhan dan menunjukkan sikap takut akan Tuhan dalam kehidupan keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat. Dan tentunya untuk alasan yang ketiga nih Miss, bahwa putra-putri yang ada di BPK penabur itu memiliki banyak prestasi, baik itu di segi akademik dan non-akademik, yang membanggakan di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian yang keempat, bahwa BPK penabur sudah berpengalaman selama 70 tahun Miss dalam mengembangkan potensi siswa, mengoptimalkan dengan iman, ilmu, dan pelayanannya. Dan yang kelima Miss, yang menjadi alasannya kenapa bahwa sekarang ini BPK penabur sudah memiliki jaringan yang sangat luas. Berada di 15 kota, 57 kompleks, 147 sekolah, dan itu semuanya ada di 4 provinsi Miss. Itulah Miss Grace alasan kenapa menyekolahkan di BPK penabur, sehingga apa yang Bapak Ibu perlu ketahui bisa dilihat dari IG yang kita ini Miss. Demikian, mari Bapak Ibu jangan ragu-ragu lagi untuk join bersama kami di Sekolah BPK Penabur Jakarta. Demikian Miss Grace, selamat siang. Ya, terima kasih Bu Mario buat informasinya. Jadi Bapak Ibu jangan takut untuk mendaftarkan putra-putrinya bergabung bersama kami di SMPK Penabur Jakarta, karena kami bisa menjamin kami akan selalu menjaga kualitas daripada putra-putri Bapak Ibu sekalian. Kami sangat menunggu kedatangan Bapak Ibu untuk mendaftarkan putra-putrinya menjadi bagian dari keluarga besar Yayasan BPK Penabur Jakarta dan juga keluarga besar SMPK Penabur Jakarta. Jika Bapak Ibu membutuhkan informasi lebih detail mengenai bagaimana cara membayarnya, kemudian bagaimana memperoleh formulir pendaftaran dan segala hal yang berhubungan dengan penerimaan siswa-siswi baru, maka Bapak Ibu bisa menghubungi nomor WhatsApp di 0812 500 2755. Sekali lagi Bapak Ibu bisa menghubungi WhatsApp 0812 500 2755. Ya Bapak Ibu, akhir kata saya Gracia dan seluruh tim yang bertanggung jawab dan bertugas hari ini mohon undur diri dari hadapan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami menunggu kehadiran Bapak Ibu untuk mendaftarkan putra-putri Bapak Ibu untuk belajar bersama-sama dengan kami di BPK Penabur Jakarta, khususnya SMPK Penabur Jakarta. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Bye.